Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita dalam acara PJT Bicara. Saya Hanif Punto Utomo, Ketua Bidang Humas yang akan memandu acara diskusi kali ini. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan menjadi sorotan kita. Kali ini adalah Mas Hadi Suharto. Ya, beliau adalah Ketua Kopra atau Komunitas Perantau Blora. Dan juga ada istilah Ngopati Klata. Ini nanti biar beliau yang menjelaskan. Dan di sebelahnya ada Bapak Leles Sudarmanto, Ketua Umum PJT yang selalu hadir dalam acara PJT Bicara. Dan tema kali ini yang akan kita angkat adalah digitalisasi koperasi dan UMKM untuk mendorong peningkatan PAD, khususnya PAD Blora. Baik Mas Hadi, kita mulai perbincangan kali ini ya. Mungkin bisa diceritakan dulu ini, Kopra ini apa ini? Kok katanya anggotanya ada yang sampai di Hong Kong, Malaysia, Amerika, dan lain-lain. Ya. Kopra adalah singkatan dari Komunitas Perantau Blora, yang dimana itu terinisialisasi dari semua perantau Blora yang di luar Blora. Jadi semua orang perantau Blora baik di seluruh Indonesia dan sebagian di luar negeri. Itu sudah sejak tahun 2000-an lah, dan kita badan hukumkan sejak 2014-15 gitu Pak. Ya. Ini bergeraknya ya, kita organisasi sosial paguyuban mesti ada sosialnya, tapi juga ada kesenian ya, ada beberapa grup kesenian juga. Ada. Ya. Pada intinya Kopranesia ini adalah untuk sosial, ekonomi, seni dan budaya Pak. Itu. Jadi kita punya kesenian, terutama seni khusus dari Blora itu seni barongan Pak. Jadi kita di Jakarta ada, Batam ada, Jambi ada, Balikpapan ada, Semarang ada, Surabaya ada. Seni kita itu udah ada semua, dan kerjasama dengan Pemda-Pemda setempat dengan naungan. Kalau di Jakarta kita dengan Pemda Jakarta dengan menggandeng OKOC, di mana nanti apabila DKI ada acara, kita ngundang seni kita akan tampil, dan biasalah kita dikasih honor apa kayak gitu Pak. Ya. Jadi dengan OKOC kan meningkatkan untuk seniman untuk mendapat income sambilan Pak di hari libur, dan kita juga dikasih tempat seluruh DKI Jakarta oleh Pemda itu untuk dipakai pentas, ketemuan atau apa dipersilahkan Pak. Karena kita udah terdaftar di OKOC Jakarta gitu Pak. Oke, jadi selain budaya, sosial, dan seni, tapi ternyata juga ada bisnisnya gitulah kira-kira ya. Iya. Dan Kopra ini sudah mendirikan koperasi digital. Iya. Yang beroperasinya di jalur Jakarta Blora lah kira-kira gitu. Seperti apa gitu kira-kira itu? Oh ya gini Pak, ini kan berawal dari kemarin itu kan adanya pandemi COVID-19 Pak, di mana anggota kita itu selama itu kan nggak bisa pulang, juga nggak bisa kerja kan. Nah itu menginisiasikan kita untuk bagaimana sih bisa mendistribusikan barang, sembako, dan lain-lain agar orangnya di Jakarta tetapi bisa ngirim ke kampung gitu kan. Dan kita itu sudah berbadan hukum, kita mendirikan koperasi namanya Niaga Kopranesia Sejahtera, dan sudah sampai Semarang juga karena itu digital. Dan tokonya seperti kayak Indomaret, Alfa itu juga udah ada. Dan untuk kedepannya kemungkinan akan kita buka seluruh kecamatan dari Blora semua, akan kita kerjasamakan dengan badan usaha milik desa. Gitu, BUMDes ya. BUMDes Pak. Gitu. Sekarang asetnya berapa ya? Asetnya sekarang itu sekitar 1,5 miliar Pak. Perputarannya? Perputarannya kalau kemarin 1 tahun itu sekitar 5 miliar. Oh ya. Karena kontinuitas saja Pak, untuk transaksi saja. Sebenarnya yang muter ya duit 1 miliar itu putar lagi, itu gitu aja Pak. Ya. Tapi menarik ini kan, digitalisasi ini kan sudah merespon perkembangan dunia modern. Sudah, Pak. Apakah digitalisasi ini juga akan nanti dikembangkan di Blora secara keseluruhan gitu, di mana koperasi dan UMKM bisa bergabung di situ? Bisa Pak, karena dalam aplikasi kita yang koperasi itu Pak, itu sudah tercantum itu sementara ini ada 2.500 item barang Pak.
Belum ditambah nanti ada yang jual kue-kue tradisional, ada jual-jual hasil kerajinan, ada baju, hem, dan lain udah tercantum di dalam aplikasi, Pak. Dan menyangkut UMKM dari Blora juga udah ada, Pak. Oh, gitu. Nah, Pak Leles, ini menarik ya kalau kita bicara dengan ekonomi rakyat gitu ya, yang dalam hal ini adalah koperasi dan UMKM yang sudah mulai masuk ke dunia digital ini. Mungkin Pak Leles bisa menjelaskan bagaimana ini dunia wilayah bawah yang sudah masuk di ranah digital, dalam kaitannya juga mungkin nanti ketika ini perkembangannya bagus akan punya dampak terhadap PAD di Blora gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Saya mendengar cerita Blora, Ketua Paguyuban Blora ini tadi sudah ada koperasi yang berbasis digital ya. Ini sebetulnya modal utama untuk memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah, khususnya di Blora. Nah, mungkin di Blora sudah ada, tapi bagaimana mindset si para pelaksana ini? Kadang-kadang kesulitan kita ini, pertama tidak kontinuitasnya untuk mendampingi para pihak. Kedua, para pihak itu sendiri atau UMKM itu lemah di dalam lemah di mindset bagaimana dia berkolaborasi dengan digital itu tadi, Pak. Sebab itu memang ini diperlukan upaya dan kerjasama berkelanjutan, apalagi ide-ide seperti ini dan sudah dilakukan di Jakarta. Mestinya nanti pemerintah daerah khususnya di Blora itu kalau ada inisiatif dari teman-teman paguyuban mungkin bisa dikolaborasikan di daerah masing-masing. Dan kami juga berharap nanti ini salah satu solusi meningkatkan naik kelasnya UMKM ke tingkat digitalisasi di wilayah. Kalau di wilayah itu semua memaknai ini sebagai modal untuk bekerja lebih baik ke depannya, saya pikir itu bisa dikerjasamakan. Hanya saja memang ini tidak sederhana, perlu pengorbanan dan perlu pemerintah daerah itu bersinergi dengan kita ini, termasuk dari Paguyuban Blora tadi. Nah, Paguyuban Jawa Tengah siap untuk mengantisipasi ini, untuk mengkolaborasikan dengan dimanapun. Kami pun juga sudah punya orang-orang yang di PJT pun punya orang-orang yang berbasis digital, bahkan yang tingkatnya nasional dan internasional. Itu ada di perusahaan yang besar di Indonesia. Kebetulan itu orang-orang PJT dari salah satu orang PJT yang dia sebagai GM salah satu marketplace di Indonesia. Nah, ini kan perlu bisa dikolaborasikan lebih baik. Oleh sebab itu punyanya beliau dari Paguyuban Blora sendiri, kami supporting dari pihak-pihak lain untuk memperkuat agar supaya masyarakat Blora bisa menikmati teknologi ini dengan baik dan bisa bermanfaat untuk peningkatan. Itu saya kira bisa disinergikan ya, yang dari PJT sama yang dari Blora itu ya. Tapi ngomong-ngomong, koperasinya apa namanya, Mas? Niaga Kopranesia Sejahtera. Niaga Kopranesia Sejahtera ini sudah sempat beraudiensi dengan Bupati, terus ada kerjasama dengan koperasi di sana, atau seperti apa perkembangannya dulu? Kalau kita dalam naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan Blora. Tapi ya kita kan baru 1 tahun, kita keterbatasan untuk dana bergulir, LPDB itu juga udah ditawarin, tapi kan kayaknya juga masih memberatkan, dipinjamin tapi harus pakai jaminan, sedangkan koperasi kita kan jaminannya anggota. Jadi sampai saat ini kita juga belum tertolong, jadi masih swakelola, jadi mengandalkan swadaya sendiri semua. Tetapi sudah bagus lah dalam segi ada acara pembimbingan dan lain-lain, kita sudah dilibatkan untuk di Blora dan Semarang gitu. Ini apakah anggotanya sudah anggota yang perantau-perantau di luar atau dari orang-orang lokal di Blora ini? Sementara ini anggotanya khusus dari perantau-perantau atau yang pernah merantau. Nah, nanti nextnya akan setiap kecamatan akan kita buat perwakilan-perwakilan semua untuk pendirian koperasi-koperasi Niaga Kopranesia selanjutnya. Iya.
Kalau kita lihat jaringan atau anggota dari Kopra ini kan ada di luar negeri gitu ya. Bagaimana bisa memanfaatkan teman-teman kita yang di luar negeri itu untuk juga mengembangkan koperasinya ini? Bisa Pak, kita kemarin sudah kerjasama sama pos untuk remittance sebenarnya Pak. Tapi berhubung itu terlalu tinggi, kadang-kadang ya kita akhirnya juga terbatas kan, itu kan skala nasional kan. Jadi ya akhirnya ya cuma sebatas transfer untuk keperluan iuran keanggotaan, dan mungkin nanti untuk koordinasi, oh ini ada anggota kita yang dari Blora Jawa Tengah, tolong dipantau. Ini bener nggak orang ini butuh bantuan ini, tolonglah ini. Kita jadi fungsi pengawasan dari komunitas itu untuk memfasilitasi anggota-anggota kita atau seluruh orang Indonesia yang memerlukan bantuan baik sosial atau informasi, Pak, gitu, Pak. Intinya seperti itu. Pak Leles, kalau kita lihat keanggotaan di PJT yang 35 kabupaten kota, itu apakah sudah banyak juga yang memiliki koperasi? Jadi kolaborasi koperasi ini perlu dikembang luaskan agar kita bisa jalan lebih besar. Jadi konotasinya koperasi yang dulu berdiri sendiri-sendiri ini diharapkan oleh Kementerian Koperasi ini tidak begitu sekarang, karena supaya naik kelas, katanya begitu. Oleh sebab itu mestinya kita ini mengerucut ke beberapa segmen yang sama, bisa di networkingkan seperti ke koperasi yang berbasis digital. Sebetulnya nanti kalau tidak kuat sendiri bisa komunikasi dengan tim PJT yang punya akses di marketplace nasional. Itu soalnya karena dia GM-nya di dalam situ. Jadi kita sendiri kemudahan-kemudahan itu ada sebetulnya di PJT itu. Hanya saja memang keaktifan masing-masing pengurus itu perlu ditumbuh kembangkan gitu, agar supaya saling ngerti. Ini Blora ini ternyata juga bisa punya, ya udah maju sebetulnya si organisasinya ini. Tapi kan perlu disajikan kepada kami ini agar juga lebih bisa dikolaborasikan lebih dahsyat dari sebelumnya. Itu Pak kira-kira. Iya. Saya kira di beberapa paguyuban kabupaten kota di Jawa Tengah ini sudah ada beberapa yang punya koperasi ya, dan salah satunya tentu Blora. Dan mungkin jadi PR besar buat kita bagaimana mensinergikan koperasi-koperasi yang ada itu, sehingga kalau ini besar kan punya daya tawar yang lebih kuat gitu dibanding kalau dia main sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu mungkin bisa diinisiasi oleh Blora ini untuk bisa mensinergikan koperasi-koperasi yang ada di paguyuban di Jawa Tengah ini. Dan kalau menurut Mas Hadi ini selama ini ketika membangun koperasi apa sih tantangannya? Yaitu tantangannya yaitu dikarenakan untuk effort, tenaga, biaya, pikiran itu diperlukan sangat harus yang ikhlas. Karena apa ya? Untuk digitalisasi kita juga perlu manpower, ahli IT, terusan perangkat lunak, perangkat software dan lain-lain, serta orang itu rata-rata kalau ditawarin digital, barangnya nggak ada di mana sih tokonya, belum paham. Orang marem ya? Orang marem nek ora roh barangnya lah. Akhirnya saya juga bikin toko yang memajang barang-barang tersebut. Di samping gudang saya siapkan yang untuk delivery dan untuk PO grosir ke BUMDes, untuk support e-warung, untuk buah, telur, beras yang bersifat grosir akan saya delivery dari belakang. Yang di depan itu pajang juga harus diperlukan. Kecuali beda kalau orang pengalaman udah nasional kan, Shopee apa dan lainnya itu udah terkenal. Kalau kita koperasi digital, bingung kalau nggak lihat barangnya, untuk bener gak ini dikirim apa enggak kan gitu Pak. Pada intinya kita baru berbasis ke keanggotaan Pak. Jadi kita dari anggota memajangkan barang akan kita salurkan, siapa yang beli akan kita delivery atau dia beli di toko kita gitu Pak. Kendalanya ya itu Pak, orang itu kalau nggak ada barangnya nggak marem rata-rata orang kampung itu Pak, gitu aja. Itu kendalanya itu. Membangunnya berapa lama ya? Saya itu membangun hampir 6 bulan. 6 bulan, terusan akhirnya tanggal 28 Oktober 2020 saya launching, dan udah 1 tahun ini alhamdulillah
Itu. Dan sekarang akan kita refresh lagi untuk lebih besar lagi, bisa dipakai aplikasi itu untuk semua kabupaten. Sudah ada di Play Store ya? Udah ada. Jadi non anggota pun sudah bisa. Bisa, tetapi tetap harus ya. masih manual Pak, dalam artian bisa download tapi dia harus ngirim permisi, harus anggota baru diaktifkan di admin gitu Pak, bukan otomatis Pak, karena kita belum bisa bayar untuk itunya mahal Pak, karena untuk sinergi biaya-biaya rekening itu masih mahal Pak, itu biaya transfer dan lain-lain itu harus bersinergi Bang, harus mungkin Pak Leles nanti yang bisa bantu untuk menjembatani ke Bank BPD Jateng ya, untuk kita sinergikan bahwa saldo untuk belanja kita kan koperasi itu kan ada iuran wajib, iuran sukarela, iuran pokok. Ya. Nah, itu nanti akan kita jadikan saldo, Pak. Itulah yang bisa buat belanja itu yang iuran sukarela. Yang iuran wajib itu untuk operasional, yang iuran pokok yang nggak bisa diambil kalau belum keluar. Ya, itu nanti akan kita tuangkan dalam saldo anggota koperasi yang bisa untuk belanja gitu. Selama ini seperti itu. Iya. Saya kira PJT juga punya partner Bank Jateng ya, yang itu bisa dimanfaatkan dalam arti positif ya, dimanfaatkan. Dan makanya tadi kalau bisa bersinergi seluruh koperasi paguyuban itu daya tawar ke Bank Jateng akan semakin kuat sehingga mungkin bunganya bisa lebih murah, ininya bisa lebih mudah pencairannya dan lain-lain. Nah, mungkin bagaimana ini Pak? Apakah memungkinkan ini kerjasama yang lebih masif gitu ya dalam sisi ekonomi? Gitu? Ya, terima kasih. Menurut saya yang penting itu bagaimana interaksi antara pengurus paguyuban aktifnya di mana gitu. Aktifan itu diperlukan juga. Paguyuban Jawa Tengah itu kan punya networking yang tidak terbatas sebetulnya. Orang Jawa Tengah yang ada di Jakarta dan Jabodetabek menjabat apa saja pasti ada. Sebab itu sebetulnya ini kalau teman-teman juga memberikan pemahaman atau networkingnya dari organisasi paguyuban itu juga bisa dilimpah ke kami. Kami selalu memfasilitasi sebetulnya. Hanya saja memang ini perlu persamaan persepsi. Larinya kemana kira-kira? Digitalisasi untuk UMKM retail atau pengembangan data atau apa itu kan mesti harus jelas dulu. Kalau soal pinjam meminjam memang kolaborasi dengan beberapa bank saya pikir tidak disulitkan bagi kami untuk mendistribusikan informasi. Hanya saja memang perlu kebersamaan persepsi dulu Pak. Jadi Paguyuban Jawa Tengah selalu memberikan kolaborasi untuk kepentingan anggotanya. Hanya saja perlu take and give dari sisi anggota-anggota yang aktif untuk memberikan apa produk masing-masing itu tadi Pak. Ya, ya. Ya, betul. Kalau kita bicara Blora itu kan katanya itu punya sumber minyak gitu di dalamnya gitu ya. Nah itu apakah memang selama ini sudah termanfaatkan sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat atau belum gitu? Dan mungkin dari Kopra bisa melakukan sesuatu gitu ya. Untuk sementara ini dikarenakan undang-undang migas yang berlaku bahwa yang dapat dana bagi hasil dari pengeboran minyak blok Cepu itu kan mulut tambang, artinya di mana tempat beroperasinya disedot minyaknya. Jadi Blora itu ya sampai saat ini belum ada dana bagi hasil. Jadi ya zong, ya kan. Mungkin dalam beberapa tahun ini lagi diurus sih sama bupati, sama tim-tim ahli dari kabupaten untuk mengusahakan dana bagi hasil tersebut gitu. Ada tapi kecil ya, nggak seperti belum ada tetangga lah ya. Bila dibilang belum ada malah. Iya. Mas tadi kok nyinggung Gopati Klathak itu apa tuh? Gopati Klathak itu ya istilahnya nama-nama julukan di dunia digital, dunia Facebook. Jadi istilahnya sesepuh kita di Blora gitu. Oh, jenengan jadi sesepuh. Sesepuhnya saya. Wis sesepuh. Wis sepuh, Pak. Mengayomi tua muda yang dari Blora di perantauan semua ya, Pak. 30.000 orang ya, Pak. 30.000 ya. Iya, gitu, Pak. Dan nggak cuma di Indonesia tapi juga seluruh dunia, Pak. Dunia. Gitu, Pak. Baik, sepertinya waktu sudah harus memisahkan kita ini, Mas Hadi, Pak Leles. Hal yang menarik dari perbincangan kita kali ini adalah bahwa sudah saatnya memang kita PJT dan juga
paguyuban kabupaten kota ini memiliki koperasi yang berbasis digital. Ini memang zamannya digital, kalau kita nggak masuk di situ kita akan tersingkir. Dan ini salah satunya yang sudah dirintis adalah oleh kopra dari teman-teman perantau Blora. Nah, itu yang bisa jadi titik penting dari perbincangan kali ini, dan kita harus mengakhiri perbincangan ini karena waktu sudah mengharuskan kita untuk berpisah. Paguyuban Jawa Tengah, Guyup Gayeng Salawase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.